pemirsa. Ya, oke. Aman. Oke. Oke, Enggak, Mi. selamat malam. Mantap nih. Oke. Malam, Asmar. Ya, selamat malam Nugra, selamat malam rekan iya. Jadi kita berada di break episode 71. 71 episode minut. Ih, oh iya, oke. Ya, Karena yang di malam pamflet ini 69 saya kira. ada revisinya tadi. Kalau di podcast asli 71. Oke. Ya, jadi malam hari ini kita akan ngobrol bersama Nugra. Nugra ini Asmar, uh, Nuk, mana? sat Nuk, ya baru mau saya tanya tadi tuh panggilan, nama panggilannya memang Nuk atau ada yang lain? Nugra memang di Nuk. Nuk memang nama panggilannya. Ya, Sejak kapan itu? skip itu nah masalah nama. Oke. Skip nih. Skip Iya. nih. Jadi Nuk, jadi Sorry, Nugra iya, ini iya. salah satu uh, apa sih bahasanya itu teman kelas sih, satu kelas di psikologi di waktu itu. Jadi sama-sama bertarung di psikologi. Kemudian Nuk lebih duluan selesai daripada saya. Oh iya? Nuk selesai tahu? Iya, lebih duluan. 2000, kalau ujian hasilnya 2020, tapi wisuda Hmm. di 2021, bulan Oh, April. berarti lebih duluan berarti. Mm-mm. Nah, Nuk ini meneliti di waktu itu saya menganggap bahwa penelitian Nuk ini menarik karena memang di waktu itu lagi boomingnya, lagi hype orang buka warkop atau coffee shop dan Mm-mm. hype juga posisi sebagai barista. Ya, Nah, ternyata baru berkesempatan diobrolkan ini di tahun 2024, 4 tahun kemudian. setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun. Nah, temanya Nuk ini adalah passion dengan strategi emotional labor pada barista. Nuk sekarang aktivitasnya apa? Kalau sekarang sementara fokus di rumah aja dulu. Fokus di rumah, Jaga, ya, buah sambil, hati, ya, membersamai buah hati. arkana. Ya, karena Dipanggil apa? Mami, mama, ibu, mama, mama. mama Mm-mm. arkana. Anak pertama rekan saya, iya. Ya. Coba silakan Nuk, saya masuk ke pertanyaan pertama. Silakan Nuk memperkenalkan dirinya. Oke. Baik, teman iya, perkenalkan saya Anugrah Pratiwi, eh, lulusan psikologi UNM angkatan 2014. Oke, jadi penelitianku itu ya, mau Kak disclaimer juga sebelumnya karena ini penelitianku di tahun 2019 ke tahun 2020. Jadi mungkin untuk sekarang kurang relevanmu juga mungkin bukan bukan kurang relevan juga sih, cuma karena perkembangannya juga coffee shop sekarang sudah lumayan berbeda juga. Saya juga kurang tahu apakah lingkungan kerjanya masih seperti yang ketika saya melakukan penelitian dulu. Jadi secara penelitian mungkin masih bisa jadikan sebagai acuan, tapi kalau mengenai bagaimana lingkungan kerjanya, bagaimana barista itu sendiri bekerja, ya mungkin sudah ada banyak perubahan seperti itu. Oke, jadi kalau penelitianku ini judulnya hubungan passion dengan strategi emotional labor barista di Kota Makassar. Dilakukan pada tahun 2019. Nah, dulu kenapa Nuk di antara banyaknya tema kan
banyaknya referensi di perpus dan lainnya. Kenapa Mm-mm. Anu memilih tema ini di waktu itu? Ya, oke. Jadi kalau Asma juga ajukan judul skripsi di tahun yang sama dengan saya, mungkin kelihatan sekali dulu itu toh apa kayak kebanyakan teman-teman angkatan kita pada saat itu mengajukan tema penelitian di bidang klinis. Nah, kebetulan karena saya memang tertariknya di bidang PIO, apalagi setelah mengikuti salah satu mata kuliah yaitu psikologi konsumen. Nah, di situ saya makin penasaran, banyak membaca referensi juga mengenai awalnya kalau tema penelitiannya itu mungkin bukan passion tapi motivasi kerja. Nah, Oh, jadi judul yang saya ajukan juga awalnya itu motivasi kerja. Nah, satu kali mengajukan judul akhirnya langsung ACC karena mungkin pada saat itu juga kurang yang mengajukan penelitian di bidang PIO. Terus eh, kalau di perpustakaan sendiri kayaknya masih kurang juga. Kalau tema emotional labor sebenarnya banyak juga anak bimbingannya Bu Kiki yang pada saat itu kebetulan meneliti emotional labor juga. Nah, eh, terkait judul yang tadi yang saya ajukan, jadi awalnya itu saya ajukan judulnya motivasi kerja, tapi setelah di ACC kemudian saya diskusi dengan Ibu Resekiani Mas Bakar. Nah, katanya kalau mengenai motivasi kerja itu lingkupnya masih luas sekali, masih kayak eh, belum belum mengerucut gitu begitu. Apa kira-kira nanti mau diapakan ini penelitiannya. Jadi saya sama Ibu Kiki pada saat itu mencari-cari nih jurnal kira-kira penelitiannya emotional labor karena kalau kakak-kakak yang sebelumnya juga sudah ada beberapa yang meneliti mengenai emotional labor. Nah, kemudian akhirnya saya tetap di motivasi kerja, cuma setelah membaca referensi yang lain ternyata kalau menurutnya main teori yang saya dapatkan itu motivasi kerja dalam dunia kerja sendiri biasanya lebih dikenal sebagai passion. Seperti itu. ya. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, kebetulan juga pada saat itu karena saya sedang bekerja sebagai barista, jadi saya pilih nih tema yang itu karena menurutku kalau saya kan ada pertimbangan kemarin mengenai subjek penelitiannya. Kira-kira kalau di profesi ini saya ajukan juga ke pembimbingku di profesi ini kira-kira bagaimana karena sempat kan saya ajukan yang kayak flight attendant begitu, yang pramugari atau perawat. Terus karena saya juga bekerja sebagai barista, jadi saya ajukan juga profesiku kalau misalnya yang seperti ini. Nah, katanya pembimbingku, kalau yang ini juga belum pernah ada. Nah, bisa jadi akan berbeda ceritanya, akan berbeda hasil penelitiannya kalau di profesi yang berbeda juga. Seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi ini artinya awalnya dari motivasi kerja, kemudian barista Hmm, karena dulu kerja sebagai barista. ya. Ketemu sama variabel yang kedua itu gimana ceritanya? Yang emotional labor. Mm-mm. Yang emosional labor. Hmm, nah, jadi enggak tahu Kak Asmar apakah ini sebenarnya enggak ini juga, maksudnya boleh mungkin karena sebelumku dapat dosen pembimbing itu, saya dari awal kan memang mau sekali dosen pembimbingku Ibu Kiki. Nah, setelah saya Ya, ajukan judulku, saya lupa motivasi variabel awalnya itu motivasi kerja sama apa. Tapi setelah diskusi sama Ibu Kiki bilang, saya ini lagi ada penelitian sama teman-teman mahasiswa mengenai temanya itu emotional labor. Nah, setelah saya baca ternyata cocok sama penelitian yang saya mau. Jadi kayak ada memang itu di kepalaku konsepnya seperti ini penelitianku. Cuma kalau untuk variabelnya belum kan memang ketemu karena kan waktu belajar PIO itu bahkan di psikologi konsumen pun belum terlalu spesifik temanya. Variabel-variabel yang saya teliti pun belum muncul pada saat itu. Jadi setelah diskusi dengan beliau,
saya disuruh baca jurnal, mencari-cari referensi, akhirnya ketemu Mi juga. Ternyata memang tema penelitianku yang saya harapkan pada saat itu ya menjurus ke emotional labor sih, memang seperti itu. Saya hampir lupa, ternyata kita memang satu pembimbing nih. Oh, Bu Kiki juga kah? Ya, salam. Kiki juga pembimbing utama. Iya, saya Ibu Kiki sama Ibu Asmulyani. Jadi Oh ya. Dua-duanya Pio ini. Deh, iya. Pengujiku Ibu Marli sama Prof Jufri. Nah, dua-duanya Pio juga. Iya, Nah, semuanya. Ya, lanjut. Tadi kan artinya ketemu emotional labor itu pada saat proses kan, Iya, diskusi betul. sama ibu, sama teman-teman sementara meneliti. Nah, boleh bisa dibantu. Ini emotional labor apa? Oke, jadi kalau secara teori emotional labor itu bentuk regulasi emosi yang dilakukan oleh karyawan untuk menunjukkan emosi atau atau ekspresi yang sesuai seperti yang diharapkan oleh perusahaannya. Jadi kadang dibilang juga kalau emotional labor itu sebagai fake ekspresi atau ekspresi palsu. Kayak jadi dikondisikan kini perasaan tak bagaimana caranya supaya apa yang kita tampilkan, tunjukkan kepada orang lain itu bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, begitu. Berarti ada dua kata kuncinya di bagaimana kita meregulasi emosi kita sesuai dengan kemauannya perusahaan. Ya, betul. Oh, berarti anggaplah barista harus sesuai dengan emosi yang diharapkan perusahaan. Ya. Secara tidak langsung sebenarnya, karena tidak ada, kalau biasanya ya selama 3 kali saya pindah tempat kerja tidak pernah juga ada SOP secara tertulis. Jadi secara tidak langsung itu memang kita diharapkan untuk menunjukkan ekspresi atau emosi yang misalnya harus selalu ramah, harus selalu dalam kondisi keadaan emosi yang positif, supaya misalnya kita punya masalah dari luar sebelum masuk ke tempat kerja, ya jadi itu harus disingkirkan dulu, karena jangan sampai itu yang mempengaruhi produktivitas kerja kita, seperti itu. Iya. Lanjut, Nuk. Emotional labor, kemudian karyawan, barista atau saya sebagai orang misalnya yang datang, bagaimana cara aku tahu karyawan itu menerapkan emotional labor? Oke, jadi emotional labor ini kalau berdasarkan teori yang saya gunakan itu kemarin emotional labor dibagi menjadi 2. Jadi ada surface acting sama deep acting. Nah, kalau surface acting itu baristanya atau pekerja meregulasi emosi dengan cara menunjukkan ekspresi palsu, ya, kalau secara bahasa kasarnya ekspresi palsu. Jadi betul-betul yang diubah itu hanya tampilan fisiknya saja. Misalnya dia berusaha tersenyum, berusaha bersikap ramah. Jadi ketika mungkin dia memiliki emosi yang sedang negatif pada saat itu, entahkah dia bersedih atau lagi marah, itu tidak bisa ditunjukkan. Jadi ditutupi dengan dia harus tersenyum. Nah, kalau pertanyaannya Asmar tadi, bagaimana caranya orang lain tahu? Sebenarnya kalau dari situ juga kita tidak bisa mengukur apakah orang ini sedang menunjukkan ekspresi palsu atau tidak, apakah dia sedang surface acting atau deep acting, karena harus memang diamati betul-betul, sementara tidak bisa kayak pelototi orang ini tersenyum dengan tulus kah atau tidak. Nah, kata kuncinya juga sebenarnya itu, apakah orangnya tulus mengubah ekspresinya atau tidak, karena kalau berdasarkan teori, nah yang tadi kan saya jelaskan itu surface acting. Nah, ada juga yang namanya deep acting. Nah, kalau deep acting itu berarti baristanya meregulasi emosinya dengan lebih autentik, dengan lebih asli, dengan lebih tulus. Jadi betul-betul perasaannya yang diubah. Misalnya apakah setiap orang kan berbeda-beda cara meregulasi emosinya. Jadi yang
dia lakukan itu betul-betul mengubah perasaan dari dalam dirinya. Jadi kayak misalnya memberikan apalagi afirmasi positif kepada dirinya, saya sedang bekerja, saya harus menunjukkan emosi atau perasaan yang positif agar tidak mempengaruhi orang lain, seperti itu. Jadi kalau deep acting itu lebih tulus, lebih dalam ceritanya. Berarti artinya Gitu. sebagai pelanggan kita nggak tahu orang ini menerapkan emosional labor atau tidak. Sulit lah, Sebenarnya kalau sulit. ya sulit, tapi kalau memang mau diamati mungkin bisa, karena kan pasti akan berbeda, entahkah itu dari senyumnya, dari intonasi suaranya, pasti berbeda tuh kalau Iya, mau iya, iya. diamati, apalagi Pasti. kalau orang psikologi kan seperti Asmar, teman saya juga Iya. pasti lebih peka, jadi bisa mungkin mengamati. Nah, makanya itu Ya. diharapkan sebenarnya untuk karyawan menerapkan deep acting, bukan surface Hmm. acting. Karena kalau Oh, ini eh, mm, ya, lanjut, gimana? lanjut, lanjut, lanjut. Ya, karena kalau secara teori juga surface acting itu sebenarnya membebani, karena kan tidak sesuai dengan Hmm. perasaan aktual kita. Gitu. Hmm. Ini surface acting sama deep acting artinya strategi emotional labor apa ini? Ya, strategi emotional labor, strategi meregulasi emosi, regulasi emosi. Oh, Ya, strategi meregulasi emosi. Artinya dua, iya. dua saja. Ada yang lain atau hanya memang dua? Ada pernah saya dapat teori, jadi ada 3 Mm-mm. di, tapi saya enggak pakai, karena kalau di teori yang saya pakai memang hanya 2. Saya pakai teorinya Ya. Grande, dan itu dijelaskan memang kalau emotional labor itu ada 2, surface acting sama deep acting. Tapi kalau teori yang pernah saya dapatkan ada 3, jadi ada surface acting, ada deep acting, sama apa yang satunya itu eh, natural kayaknya. Ada lebih, intinya dia itu betul-betul menunjukkan perasaan aktual, jadi artinya tidak dibuat-buat seperti. Hmm. Uh, Bedanya surface sama deep acting artinya kalau surface hanya wajah yang diubah, tapi hatinya Iya, tidak. Kalau deep, betul. hatinya juga ikut. Iya, perasaan aktualnya. Mm, Susah itu, Dik, Perasaannya susah. pada saat itu. Iya, lebih susah sebenarnya, karena eh, bayangkan, mungkin kita mendapatkan tekanan atau emosi negatifnya itu pada saat sementara bekerja, Ya, tapi betul. kita diharapkan untuk meregulasi emosi pada saat itu juga. Nah, kalau misalnya mau menggunakan deep acting kan susah, karena harus Ya, betul. ya kayak begitu tadi ya, mungkin memberikan afirmasi positif. Nah, jadi makanya kebanyakan mungkin orang lebih cepatnya itu menggunakan surface acting. Ya. Tapi artinya kalau kita pakai surface acting, mungkin jangka panjangnya bisa burnout, Dik. Iya, Lelah, lelah berpura-pura. betul. Mm. Terus, ini kan emotional labor. Apa faktor-faktornya? Oke, jadi kalau faktornya emotional labor, tunggu nak Asmar. Ya, ya. Oke, jadi ada beberapa teori yang saya pakai, dan itu ternyata beda-beda faktor yang menurutnya mereka itu berbeda-beda faktor yang mempengaruhi emotional labor. Kalau menurut Choi dan Kim di penelitiannya tahun 2015 itu ada karakteristik individu, karakteristik pekerjaan, sama karakteristik organisasi. Jadi kalau karakteristik individu itu katanya setiap orang kan beda-beda sifatnya, beda-beda, apakah mereka memang orang yang mudah untuk berubah, bukan berubah, lebih mudah untuk meregulasi emosinya, ataukah mungkin yang kayak butuh waktu yang lama, seperti itu. Nah, terus mengenai karakteristik pekerjaan sendiri kan menurutku juga ini kalau emotional labor tidak hanya diterapkan oleh orang-orang yang berprofesi sebagai barista.
Tapi orang-orang yang di posisi frontliner begitu, ini yang paling utama sebenarnya, orang-orang yang di posisi frontliner, customer service, bahkan yang tidak bertatap muka langsung dengan customer seperti customer service yang by phone itu, mereka juga tetap harus menerapkan emotional labor. Seperti itu. Nah, bahkan kita pun yang misalnya bekerja di back office, tetap juga harus menerapkan emotional labor karena jangan sampai ini yang akan mempengaruhi produktivitas kerja kita sama orang lain juga di sekitar kita, misalnya rekan kerja atau atasan, bawahan, seperti itu. Asma, saya mau sampaikan dulu sebenarnya, sebelumnya biasanya ini emotional labor di bidang klinis itu dikenal juga sebagai regulasi emosi. Jadi emotional labor itu memang identik digunakan di bidang PIO. psikologi industri. Ya, PIO. Oh iya iya iya. Ya, jadi supaya tidak berpikir bilang tumpang tindih ya apa kenapa ada digunakan istilah regulasi emosi, kenapa kadang emotional labor, sebenarnya ini kurang lebih sama Ji. Ya, seperti itu. Paham. Nah, saya lanjut lagi. Terus yang ketiga itu ada karakteristik organisasi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin tidak semua juga perusahaan, tidak semua organisasi ini menuntut karyawannya untuk menerapkan strategi regulasi emosi. Misalnya kalau karyawan di back office kan mereka berinteraksinya dengan rekan kerja, tidak harus bertemu dengan orang lain, dengan customer. Nah, kenapa pekerja atau karyawan dituntut untuk menggunakan regulasi emosi, utamanya untuk karyawan di lini depan atau customer service, karena kan mereka yang menjadi ujung tombak ceritanya. Kayak mereka yang akan memberikan citra perusahaannya kepada orang lain, kepada customer. Jadi kan tidak mungkin customer menilai ini tempatnya, coffee shopnya bagus atau tidak dari siapa ownernya, siapa orang-orang di balik itu, tidak. Mereka pertama akan menilai dari customer service-nya, baristanya, apakah pelayanannya bagus, apakah mereka ramah, karena itu kan yang pertama mereka jumpai ketika pertama kali masuk ke coffee shop. Kesan pertama yang akan mereka dapatkan itu tentu saja dari baristanya itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, ini saya ini baru kepikiran. Ini kan cenderung diminta kayak yang banyak ditahu kan emosi positif dan artian harus senyum, harus ramah. Ada yang tahun lalu yang viral itu, yang rumah makan di Jakarta yang harus nakal, harus jahat pelayannya, itu gimana itu? Ada enggak komentarnya? Oke. Saya lupa nama anunya itu, yang diwajibkan marah gitu. Iya. Iya, jadi nah ini tadi yang saya jelaskan juga mengenai karakteristik organisasi. Tidak semua mungkin perusahaan meminta karyawannya untuk menunjukkan ekspresi yang positif. Misalnya Karen's Dinner ya. Yang Asmar maksud ya. Itu kan termasuk juga kayaknya karena tuntutan dari perusahaan mereka harus menunjukkan ekspresi atau emosi yang seperti itu. Jadi karyawannya mau tidak mau harus menunjukkan ekspresi yang diminta. Jadi kalaupun mereka dalam kondisi perasaan yang lagi happy sekali, mungkin tidak bisa juga bilang mereka ketawa karena itu yang diminta perusahaannya. Tapi kurang tahu apakah itu boleh dikatakan emotional labor juga, karena kan kalau dari pengertian yang saya jelaskan juga tadi, secara teori emotional labor itu berarti meregulasi emosi dari perasaan-perasaan negatif, dari perasaan marah ke perasaan yang lebih positif, seperti itu. Nah, saya penasaran, ada nggak bisa share gimana sih caranya itu supaya kita bisa menerapkan surface atau deep acting? Oke. Kalau surface acting sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan sebenarnya, karena
takutnya itu untuk jangka panjangnya pasti akan membebani si baristanya sendiri. Bayangkan kalau seharian saja atau beberapa customer saja yang kita layani atau kita hadapi, tapi harus berpura-pura tersenyum, itu kan pasti akan membebani diri kita sendiri. Tapi kalau memang tidak mudah untuk melakukan deep acting, maka surface acting bisa diterapkan dengan lebih mudah, karena memang tidak ada toleransi untuk misalnya saya lagi bad mood sekali ini, tapi ada customerku, biar mereka harus mengerti kondisiku pada saat itu, kan tidak bisa seperti itu. Apapun perasaan yang kita bawa dari luar pekerjaan, harus dilepaskan, tidak bisa untuk menunjukkan emosi aslinya. Jadi ya harus tetap tersenyum, harus tetap bersikap ramah. Saya pernah di jurnal itu, penelitiannya juga di coffee shop, katanya emotional labor itu diterapkan pada saat ketika customer membuka pintu. Jadi baru membuka pintu, emotional labor itu sudah harus diterapkan. Jadi kayak ya sudah harus menyapa, karena kan, nah ini juga Asmar, budaya organisasi itu berbeda-beda. Jadi tidak semua coffee shop itu menerapkan bahwa ketika customer masuk itu harus disapa. Ada beberapa coffee shop juga dulu, nah kalau sekarang saya kurang tahu, tidak terlalu mengikuti mak juga. Dulu ada beberapa coffee shop juga yang ketika customernya masuk, ya sudah masuk saja, nanti pas memesan baru diajak berinteraksi. Nah seharusnya kalau menurut teori, lagi-lagi menurut teori, dan sebenarnya senyamannya juga customer, kita sebagai customer kan juga pasti kalau buka pintunya itu coffee shop, pasti mau disapa. Jangan kayak masuk ndak ada krik-krik seperti itu. Jadi disapa minimal halo, selamat siang, seperti itu. Nah itu kalau di surface acting itu masih lebih mudah menyapa. Yang berat di surface acting itu mungkin kayak bercanda atau basa-basi dengan customer. Karena biasanya kan kalau di coffee shop itu ada yang customer reguler namanya. Jadi customer yang mungkin hampir tiap hari datang di situ. Nah kalau misalnya seperti itu kan interaksinya sudah lebih panjang lagi karena sudah terbangun hubungan interpersonal antara barista dengan customernya. Di situ yang agak susah. Nah, untuk strategi deep acting sendiri, strategi emotional labor yang deep acting, mungkin lebih ke menenangkan perasaan dulu, karena kan tidak mudah juga mengubah perasaan internal kita, tidak mudah mengubah emosi yang dirasakan pada saat itu. Jadi memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri, kemudian ya seperti itu tadi, menyadari bahwa di profesi kita itu memang harus seperti itu, memang dituntut untuk menunjukkan emosi yang positif. Jadi tidak bisa ketika berbuat menunjukkan ekspresi yang seenaknya, semaunya, seperti itu. Sebenarnya ya. Apa sebenarnya yang mau dilanjut? Oke. Jadi kalau untuk strategi deep acting sendiri, sebenarnya untuk jangka panjangnya itu lebih banyak manfaatnya kepada barista itu sendiri, karena kan pasti misalnya kita sudah menyadari bahwa misalnya apa yang menjadi pemicu dari emosi negatif kita pada saat itu. Nah, kalau terus-terusan terjadi kan pasti akan mengganggu juga. Nah, kalau misalnya juga menggunakan strategi surface acting, pasti akan membebani juga si baristanya ini. Nah, jadi yang dilakukan oleh barista itu sebaiknya betul-betul menyadari, menginternalisasi kembali nilai-nilai perusahaannya, bahwa untuk memberikan citra yang positif kepada customer, ya harus menunjukkan perasaan yang bahagia, bersikap ramah kepada customer, seperti itu.
kemudian Nuk sandingkan dengan passion. Iya, Saya juga betul. belum pernah mendalami nih passion, hanya sekedar tanya apa passion. Iya, Nah, sekarang saya bertanya, Nuk, apa itu passion, Nuk? oke. Jadi secara umum mungkin sudah tahu Mi juga karena sering Mi tahu itu bahasa umum yang digunakan, apalagi di sekarang-sekarang itu yang kayak banyak orang-orang yang bilang saya harus Bukan bekerja sesuai passionku. dengan passionku. Ya bukan Ya, saya passionku, harus jadi nggak bisa sesuai passion. lanjut. Ya kayak gitu. Nah, oke, jadi saya lupa tadi seharusnya saya kaitkan Mi juga dengan yang ini, Di. Jadi passion itu mm, berarti ketika individu atau pekerja memiliki ketertarikan yang kuat dengan pekerjaannya sehingga mampu menginternalisasi nilai-nilai dari pekerjaannya itu menjadikannya sebagai identitas atau bagian dari dirinya. Hmm. Misalnya ketika saya jelaskan saya pernah bekerja sebagai barista. Pada saat itu kenapa, kalau ditanya kenapa saya mau bekerja sebagai barista, padahal basic pendidikanku dan pada saat itu juga masih kuliah di psikologi, ya mungkin saya bisa jawab karena memang pada saat itu suka Kak kopi. Saya tertarik dengan industri itu, saya ingin mendalami lebih banyak lagi tentang industri itu, seperti itu. Berarti passion itu ketertarikan menginternalisasi. Ketertarikan yang kuat terhadap suatu pekerjaan sehingga pekerjaannya ini sendiri bisa menginternalisasi nilai-nilai dari pekerjaannya itu sehingga menjadi bagian dari dirinya seperti Hmm. itu. Ya, ya. Nah, tadi Ya, saya sempat lanjut. misalnya saya sebagai barista, ketika saya ditanya sama orang-orang apa pekerjaanmu, ya saya barista. Eh, dan untuk pekerjaan itu sendiri bisa dikatakan kenapa saya bisa dikatakan dengan passionate dengan pekerjaan saya karena um, saya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran saya untuk diberikan ke pekerjaan itu, seperti itu konsepnya passion, sama aja yang ditahu Kalau secara umum. kalau gini, Nuk, saya suka ngurus manusia, sumber daya manusia. Makanya saya jadi HR itu happy. Iya, Mau ada karyawan yang bermasalah, ada begini, itu berarti passion. iya, betul. Oh, iya, 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 berarti. Apalagi kalau kayak Asmer itu yang betul-betul, kalau saya bisa bilang passionate sekali mungkin dengan pekerjaannya sampai yang kayak mau Malam. terus belajar, suka pulang malam, Iya. Oh, iya, iya, iya. kayak gitu. Berarti, Jadi kayak mau Ki meluangkan waktu dan tenaga atau pikiran tak lebih banyak daripada orang-orang pada umumnya. Kalau mungkin dibandingkan orang yang bekerja hanya sekedar bekerja, ya memang ada perbedaan di situ. Seperti yang kayak tadi bilang, dia betul-betul menikmati pekerjaannya, menganggap pekerjaan ini bagian dari dirinya, seperti itu. ya, gitu. Tadi saya sempat baca skripsinya, Nuk, ada tipe passion. Bisa Ya, dibantu jelaskan. oke. Jadi kalau di teori yang saya gunakan ini, teori yang saya gunakan, cocok Mika bahasanya yang Ya. menggunakan. Jadi teori yang menjadi acuan saya itu ternyata ada perbedaan juga dengan teori yang lain terkait passion sendiri. Nah, di teorinya Veleran yang saya pakai itu katanya passion itu ada dua tipe. Jadi ada harmonious passion, terus ada obsessive passion. Asmar tunggu sebentar, sebentar Siap-siap. sekali. Ya, anu Ki, kameranya. Ada paket kayaknya, Di. Oke.
sampai mana tadi? Ada sampai 2 Oke, tipe. jadi kalau menurutnya Valeran, passion itu katanya ada 2 tipenya, terbagi menjadi 2 tipe. Jadi ada yang obsessive passion, ada yang harmonious passion. Nah, harmonious passion menurutnya Valeran sebenarnya tidak berbeda jauh ini dua tipe ini, karena sama-sama pekerja itu menyukai pekerjaannya, rela meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk pekerjaannya itu sama. Hanya saja mungkin yang berbeda itu dari segi motivasinya atau faktor yang mempengaruhi kenapa pekerja atau individu rela meluangkan waktu untuk pekerjaannya itu. Kalau di harmonious passion itu karena pekerja atau individu betul-betul menyukai pekerjaannya, terus motivasinya itu yang memang berasal dari dalam dirinya. Nah, terus pekerjaannya ini tidak sampai mengganggu aktivitasnya yang lain. Nah, yang berbeda antara harmonious passion sama obsessive passion itu sebenarnya di situ. Ada yang membuat pekerja tetap mampu mengendalikan dirinya, tetap mampu menyelaraskan nilai-nilai individunya, nilai-nilai diri pribadinya dengan pekerjaannya dan tidak mempengaruhi nilai yang lain seperti itu di luar pekerjaan itu. Nah, kalau di obsessive passion itu kalau di obsessive passion, nah pekerja itu yang betul-betul dia kan mungkin ingin meraih sesuatu, dia ingin dia punya target tertentu di pekerjaannya itu, tapi karena saking berambisinya atau saking dia ingin saking berambisinya, jadi kayak dia tidak bisa mengendalikan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Kalau yang orang-orang mungkin bilang sekarang kayak tidak work-life balance. Seperti itu. Iya, betul. Kayak gitu. Berarti ada 2 tadi. Titik perbedaannya adalah yang satu masih hubungan di luar pekerjaannya masih bagus, mungkin dengan keluarga, teman. Bagus. Kalau yang satu, aduh, nggak work life nih, nggak balance. Nggak work-life balance nih. Misalnya yang mungkin bekerja sampai larut malam. Ada loh yang seperti itu. Nuk, apa dampak passion terhadap pekerjaan seseorang? Nah, oke. Kalau dampak passion sendiri terhadap pekerjaan, nah ada yang positif dan negatif juga, tapi nanti saya satukan misalnya, nah karena mungkin yang menurutku negatif belum tentu positif di Asmar, belum tentu negatif di Asmar. Jadi kalau dampak passion sendiri ada efektivitas karyawan, jadi karyawan ini merasa lebih apa ya, kayak komitmennya mungkin ke perusahaannya lebih bagus, produktivitas kerjanya lebih bagus, terus kemudian ada kreativitasnya yang mungkin bisa lebih meningkat. Misalnya di pekerjaan sebagai barista mungkin bisa menemukan ide-ide baru, menu baru, bisa memunculkan ide seperti apa ya, bagaimana caranya supaya bisa menarik atau membuat customer lebih betah sehingga dia mau kembali lagi ke tempat kita, seperti itu. Bisa saja kan ada ide-ide baru yang ditemukan, apakah dia memutar musik-musik yang sedang viral, musik-musik yang menyenangkan, yang bisa bikin orang betah, ataukah dia mengajak customernya berinteraksi, membangun hubungan interpersonal yang lebih dekat dengan customer, seperti itu. Kemudian, nah ternyata passion ini juga bisa mengakibatkan burnout. Jadi ketika betul. Jadi bisa memberikan reaksi berupa stres yang terjadi karena kelelahan emosi, depersonalisasi, dan kurangnya pencapaian pribadi. Nah, ini yang saya maksud tadi, Asmar. Misalnya ketika karyawan menerapkan obsessive passion, dia kan
mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, tapi kayak dia tidak bisa mengendalikan keinginannya sendiri seperti itu. Jadi mungkin dia betul-betul meluangkan waktunya secara berlebihan, ataukah eh, dia mencari sesuatu di perusahaan itu, apakah dia ingin menjadi karyawan terbaik seperti itu. Nah, itu kan sudah pasti ketika tidak sudah berlebihan, sudah pasti akan menimbulkan efek negatif berupa kelelahan emosi, tidak bisa jadi juga tidak mengenali lagi dirinya sendiri, apakah betul-betul ini passionate, apakah betul-betul saya passionate dengan pekerjaanku, atau sekedar obsesi, atau sekedar mengejar sesuatu seperti itu. Kemudian ada emotional labor juga, jadi passion ternyata bisa mempengaruhi atau berhubungan dengan emotional labor juga. Nah, ketika seseorang passionate dengan pekerjaannya, otomatis sudah harusnya lebih mudah untuk meregulasi emosinya, seperti yang saya jelaskan di strategi deep acting tadi. Ketika kita harus meregulasi emosi betul-betul dari dalam diri, sepertinya akan lebih mudah ketika kita passionate dengan pekerjaan kita. Bayangkan kalau misalnya saya sebagai barista sedang merasa marah pada saat saya bekerja, kemudian saya juga tidak terlalu menyukai pekerjaanku. Jadi saya bekerja hanya supaya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan gaji. Jadi pasti otomatis akan lebih sulit untuk memberikan afirmasi positif kepada diriku sendiri, mengubah perasaan negatif menjadi positif, itu pasti akan lebih sulit ketika tidak passionate dengan pekerjaan. Seperti itu, Asmar. Saya tadi awalnya kepikiran kalau passion sama pekerjaan positif, ternyata bisa burn out nih. Tidak selalu, iya. Bisa burn out juga ternyata. Aduh. Jadi hati-hati ya teman-temannya. Jangan. Passion boleh, tapi jangan obsesif. Mungkin begitu Jangan bagusnya. obsesif, ya. Jangan berlebihan. Nah, Nuk, untuk penelitian Nuk gimana hasilnya? Oke, jadi kalau penelitianku sempat ada, saya lupa dosen, bukan yang jelas bukan dosen pembimbing, ada dosen yang sempat bilang begini, untuk apa diteliti kalau misalnya sudah kan penelitian sebelumnya tidak sama, penelitian sebelumnya yang menjadi acuanku itu tidak meneliti di barista, jadi profesinya berbeda, tapi hasilnya hipotesisnya pun berbeda, tapi hasilnya juga tidak terbukti. Jadi tidak ada hubungan juga pada saat itu. Nah, di penelitianku pun seperti itu, tapi yang ketika saya ditanya seperti itu oleh dosen tersebut, ya saya juga bilang kalau misalnya penelitian yang saya lakukan ini di profesi yang berbeda, kan masih ada kemungkinan, misalnya siapa tahu memang di profesi yang itu tidak terbukti bahwa ada hubungan, tapi di profesi barista bisa jadi ada hubungannya, seperti itu. Dan ternyata memang tidak. Karena bukan ternyata sih, bisa jadi banyak sekali banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi kenapa hipotesisnya tidak terbukti. Misalnya kan partisipanku itu, Asmar, di coffee shop mungkin bisa jadi hanya 1, 2, atau 3. Karena kan memang di setiap coffee shop itu mungkin paling banyak baristanya 5 atau 6 orang. Nah, kadang tidak semua juga mau meluangkan waktunya, apalagi pada saat itu juga COVID. Jadi tidak bisa Kak langsung mendatangi coffee shop satu-satu. Jadi ada memang yang kuhubungi saja lewat chat, ada yang balas, ada yang tidak merespon juga, seperti itu. Nah, jadi bisa jadi budaya di satu coffee shop dengan yang lain itu berbeda-beda. Mungkin saja lingkungan kerjanya ada yang suportif, ada yang tidak, seperti itu. Jadi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Bisa jadi bukan karena passionnya memang, tapi karena lingkungan kerjanya. Nah, itu juga tadi karakteristik individunya. Mungkin ada orang yang lebih mudah untuk meregulasi emosinya, ada juga yang tidak, seperti itu.
berarti hasilnya Nuk tidak ada hubungan passion dan emotional labor barista. Iya, betul. Oh, kok itu walaupun Nuk sudah jawab, tapi di kepala saya kok bisa di Iya, saya juga bertanya kenapa bisa. bisa. Iya. Tadi kan salah satu mungkin culture perusahaan berarti karakter Mm-mm. individu berarti. Mm-mm. Tapi menurut Nuk sebenarnya apa sih itu? Kalau di barista kan pasti kan Nuk di waktu itu kan Mm-mm. menjelajah lah di dunia barista. Jadi sebenarnya menurut Dan Nuk asumsi saja apa sih sebenarnya itu selain passion itu yang mempengaruhi emosional labornya mereka? ya itu tadi Asmar bisa jadi lingkungan kerjanya memang ada yang suportif, ada yang tidak. Terus menurutku eh, mungkin yang orang-orang lihat itu pekerjaannya barista kan hanya di depan bar, bikin kopi, melayani customer, tapi kan di balik itu tidak sebenarnya karena kita tetap harus prepare, harus tetap membersihkan tempat kerja, Ya betul. berinteraksi dengan rekan sesama barista, inventory, begitu cek stok dan sebagainya. Jadi sebenarnya kayak banyak bebannya juga, sama seperti pekerjaan lainnya. Banyak juga tuntutan yang dirasakan oleh teman-teman barista. Tapi mungkin beda-beda caranya orang untuk menunjukkan emosinya seperti itu. Ada yang di depan customer mungkin bisa terus tersenyum, tapi ketika sudah tidak berhadapan lagi dengan customer, mulai muncul lagi semua perasaan negatifnya seperti itu. Saya bisa dapat kayaknya Nuk di waktu itu pas ditolak hipotesisnya pasti, aduh pusing ini. Sebenarnya enggak, saya juga mau bertanya apakah hipotesis itu harus diterima kah? Ya. Kita kan satu pembimbing jadi tidak mesti diterima kan. Betul. Malah malah kalau ditolak kan artinya penelitian ini ada mendapatkan hal baru. Nah, betul Asmar. Jadi sempat juga pasti merasa down. Kenapa bisa? Apakah dataku yang salah? Apakah partisipannya kurang? Jadi sempat itu yang saya diskusi lagi sama teman-temanku, sama dosen pembimbing juga. Bagaimana ini? Karena hasil penelitianku ternyata tidak terbukti. Nah, menurut dosen pembimbingku, tidak masalah. Karena memang penelitian seperti itu tujuannya orang meneliti untuk mengetahui apakah memang dengan variabel yang diteliti itu, dengan profesi yang diteliti itu, apakah ketika kita menggunakan teori ini apakah berlaku di mereka atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian dari situ juga seperti yang Asmar bilang tadi, muncul lagi hal-hal baru yang diketahui. Nah, dari situ dosen pembimbingku bilang, coba cari tahu lagi kira-kira selain passion apa lagi yang bisa mempengaruhi. Nah, sempat juga dosen pembimbingku bilang mungkin bisa jadi ada variabel moderatnya. Kalau memang mau diteliti lebih lanjut, mungkin ada variabel moderatnya. Jadi antara passion dan emotional labor itu bisa jadi ada variabel lain. Nah, ketika itu yang diterapkan bisa jadi baru kelihatan apa mereka berhubungan atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman lihat ini atau baca di perpus dari penelitian ini, apa yang bisa dikembangkan? Oke. Dari variabel sendiri, menurutku ini kan memang belum banyak kayaknya yang meneliti. Kalau emotional labor ada beberapa, karena pada saat itu memang mahasiswa bimbingannya Ibu Kiki banyak yang meneliti emotional labor. Kalau passion belum. Nah, ada beberapa hal yang menarik ketika saya meneliti kemarin Asmar. Jadi dari segi variabel yang kugunakan itu ternyata baru Kak juga tahu ada yang dibilang variabel dikotomi. Jadi variabelku itu kan passion terbagi menjadi dua, ada harmonious passion dan ada obsessive passion. Nah, di emotional labor sendiri juga terbagi menjadi dua, ada deep acting sama surface acting. Nah, awalnya itu ketika saya ingin melakukan penelitian yang di bab 3, ternyata
ternyata uji uji pengolahan datanya itu saya juga baru dapat pada saat itu yang setelah menggunakan uji korelasi apalagi pokoknya yang didapat dulu itu di waktu kita kuliah psikometri. Saya kan maksudku mungkin ini yang sering diterapkan kemarin, jadi saya coba pakai itu, ternyata tidak bisa. Dataku di situ tidak pernah bisa normal. Setelah itu saya konsultasi ke KR. Nah, katanya KR memang tidak cocok karena ini variabelnya variabel dikotomi, ini harus menggunakan uji Kramers-V namanya. Nah, saya pribadi baru mendengar ternyata ada yang dibilang uji Kramers-V. Untuk variabel yang dikotomi. Iya. Saya juga itu. Jadi ketika dua variabel yang digunakan itu sama-sama bercabang, memiliki dua komponen atau lebih, nah itu bisa digunakan uji Kramers-V. Di bab 3 itu saya jelaskan jadi situ seperti apa. Jadi mungkin kalau teman-teman juga nanti kemudian menemukan variabel yang sama, bisa menggunakan uji pengolahan data tersebut seperti itu. Karena ternyata kalau tidak sesuai juga pengolahan datanya itu tidak bisa, akan lebih sulit untuk menemukan, pasti datanya akan selalu tidak normal. Jadi banyak sekali kemarin teman-teman yang bukan banyak sekali, ada beberapa teman yang sempat saya ajak diskusi mengenai pengolahan data ini. Jadi ada KR juga termasuk, terima kasih banyak KR. Terus Duian, ada temanku di luar psikologi juga namanya Kak Uge, itu juga yang sempat bantu gitu. Nah terus kalau secara kenapa? Terus kalau secara terus. Oke, terus selain itu kan tadi ditanyakan apa pengembangannya. Nah kemarin waktu ini yang saya suka sekali menjadi anak bimbingannya Bu Kiki, selalu kayak disuruh untuk membaca jurnal, toh. Jadi ternyata banyak hal-hal yang ditemukan lagi selama penelitian itu, misalnya ada variabel baru juga yang saya baru dengar namanya penularan emosi. Nah ini juga ternyata yang saya mau bilang tadi, bisa jadi ini juga yang mempengaruhi. Kenapa? Orang yang memiliki passion yang misalnya sudah dia terapkan harmonis, dia sudah memiliki harmonis passion, tetap tidak bisa melakukan deep acting. Nah bisa jadi di lingkungan kerjanya itu juga, atau dia mungkin orang yang mudah terpengaruh emosinya. Seperti itu. Nah, di variabel itu tadi yang kumaksud mungkin bisa diteliti juga, karena menarik sekali itu ternyata. Setelah aku baca beberapa referensi, ada jurnalnya PU tahun 2011, yaitu bahas tentang penularan emosi. Nah, seandainya saya belum punya variabel, mungkin saya bakalan teliti itu juga, yang penularan emosi itu. Penularan emosi. Ya. Banyak kayaknya file skripsi tak banyak kayaknya di file jurnal itu. Banyak. Ya, nanti saya minta file-filenya. Oh iya. Terus ya, ini Nuk, boleh. Nuk, ini kan kalau kita melakukan penelitian kan sebenarnya ada insight yang didapat selama proses itu. Jadi bukan hanya hasil penelitian, tapi prosesnya itu. Apa insight yang didapat Nuk selama meneliti? Jaringan. Aduh. Kalau jaringannya. Apa insight-nya dari proses meneliti ini? Oke. Jadi selama meneliti passion dan emotional labor ini, insight-nya yang saya dapatkan itu bahwa di bidang pekerjaan apapun, tidak harus frontliner, tidak harus customer service atau kita berhadapan dengan customer. Semua bidang pekerjaan membutuhkan regulasi emosi. Jadi kita harus mengenali, kita harus tahu bagaimana caranya meregulasi emosi, karena siapapun itu bisa
terkena imbasnya ketika misalnya kita tidak sedang dalam kondisi emosi yang bagus, tidak dalam perasaan yang positif, karena misalnya saya sebagai barista ketika sedang merasakan emosi negatif itu bisa lebih cenderung lebih mudah untuk mempengaruhi perasaan orang lain. Misalnya ketika saya sedang marah, mungkin intonasi suaraku tidak bisa saya kontrol. Nah, itu nanti akan diterima secara negatif oleh orang lain. Nah, begitupun ketika kita bekerja di back office atau tidak berhadapan langsung dengan customer. Nah, bisa jadi teman-teman kita, rekan kerja kita, mungkin Asmar yang sebagai manajer sekarang bisa mempengaruhi emosi bawahannya, karyawannya, seperti itu. Jadi penting sekali untuk mengetahui cara meregulasi emosi di bidang pekerjaan apapun. Selain itu, bekerjalah sesuai passion. Karena memang iya, karena kalaupun mungkin kita berpikir enggak harus passion, pokoknya bekerja, bisa aja itu passion ditemukan, ya bisa jadi mungkin passion bisa ditemukan, karena sementara kita bekerja pun ketika lebih menyenangi, lebih menyukai pekerjaan kita, itu bisa jadi akan passionate. Nah, tapi alangkah mungkin lebih bagusnya ketika sebelum memasuki dunia kerja kita betul-betul sudah memahami akan seperti apa konsekuensinya, kita betul-betul menyukai juga pekerjaan itu, karena itu juga nanti yang akan memudahkan kita. Seperti ketika seseorang yang bekerja lebih passionate dengan pekerjaannya, itu mungkin produktivitas kerjanya mungkin akan lebih bagus, hubungannya dengan rekan kerjanya juga akan lebih stabil, mungkin akan lebih kurang masalah yang didapatkan, mungkin bisa jadi seperti itu. Iya, paham. Oke, Nuk, makasih banyak ini atas obrolannya di malam minggu ini, malam Senin. Oke, terima kasih juga Pertanyaan Asmar terakhir. dan ya, belum Ya, sih. pertanyaan terakhir, Nuk. Mm-mm. Nah, ini kan rekamannya akan di save lah di Instagram dan akan dipindahkan ke YouTube juga. Apa yang mau disampaikan Nuk sama penonton dan rekan CIA? Terkait penelitian ini atau bagaimana? Terkait penelitian ini ataupun bebas, apa yang mau disampaikan, ada nggak pesan yang mau disampaikan? Oke. Jadi selama penelitian juga saya kan termasuk meneliti lumayan lama, hampir 2 tahun. Dan tidak masalah gitu sebenarnya. Iya, karena banyak sekali hambatannya. Entah itu karena tiba-tiba laptopku rusak, sakit, juga karena sementara bekerja. Nah, itu juga kalau memang tantangannya cukup besar menyelesaikan skripsi sambil bekerja, bukan berarti karena sudah tidak dapat kuliah saat itu. Saya cukup beruntung karena tempat kerjaku tiga-tiganya yang kutempati kemarin bekerja itu sangat suportif, mengerti juga kondisiku sebagai mahasiswa. Jadi ketika saya butuh waktu untuk bimbingan, ya alhamdulillah dikasih. Teman-teman rekan kerja juga mungkin mengganggu waktunya, tapi baik-baik aja orangnya, jadi mereka selalu memberikan kesempatan untuk saya seperti itu. Jadi pikir 2 kali kalau gue bekerja sambil kerja skripsi. Gitu. Nah, terus tidak ada salahnya untuk banyak membaca. Tidak harus bilang tema penelitian tadi terus yang dikaji seperti ini. Karena ketika yang saya alami dulu itu mungkin juga bisa dibilang kurang fokus, karena misalnya ketika saya baca jurnal ada hal-hal menarik lagi yang saya dapatkan, saya highlight, saya cari lagi begini-gini, tapi ternyata itu juga yang memudahkan proses penelitianku ke depannya, karena ketika misalnya seperti itu tadi ternyata penelitianku tidak diterima hasilnya. Nah, itu saya ingat kemarin, saya pernah baca juga jurnal yang seperti ini, hasil penelitiannya mungkin bisa jadi berkaitan juga. Ketika saya baca ulang memang ternyata ada kaitannya, dan itu yang membantu saya untuk mengaitkan kembali apakah penelitianku ini memang secara teori bisa diterima, tapi meskipun hasilnya tidak
tidak sesuai, tidak berhasil hipotesisnya, tidak diterima hipotesisnya. Tapi kan kalau terakhir itu kita diminta untuk menghubungkan lagi hasil penelitian tak dengan teori. Nah, dari hasil membaca jurnal itu kemarin saya akhirnya bisa mendapatkan dengan lebih mudah teori yang bisa dikaitkan lagi dengan penelitian itu. Seperti itu, Asmar. Paham. Ya, kasih banyak Nuk. Ini sharingnya luar biasa. Oke. Pas mau ngulik lagi, membaca lagi setelah 4 tahun, 3 tahun. Ya, terima kasih juga Asmar dan teman saya sudah memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain mungkin bisa lebih menjangkau. Saya apresiasi sekali juga iya karena kan biasanya skripsi kalau setelah ujian hasil sudah tersimpan rapi di perpustakaan. Nah, dengan adanya saya ini jadi bisa orang-orang tahu juga, oh ternyata ada variabel seperti ini, ada penelitian seperti ini, gitu. Jadi keren, ya. Makasih banyak. Ini salah satu tujuannya. Gitu. Ya. Baik, sekali lagi kasih banyak atas waktunya, Nuk. Semoga saya secara pribadi dan tim mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Semoga bisa ketemu lagi di offline. Nggak pernah ketemu offline ini setelah bertahun-tahun ya. Iya, nanti bolehlah lagi. Iya. Karena Asmar sibuk sekali tuh kerja sampai tengah malam. Hari Minggu. Sampai iya, saya dengar sampai jam 1 malam nih sekarang, Di. Astagfirullah. Oke Dok, makasih banyak waktunya. Oke, terima kasih Asmar. Sekian obrolan kami dengan Nuk. Sampai jumpa di episode 72. Bye-bye. Bye. Dadah Nuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.